kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal fungsi logaritma bagian ke-6, yaitu tentang fungsi inverse dari suatu fungsi eksponen dan logaritma. Kita langsung simak saja contoh yang pertama. Tentukan inverse dari fungsi eksponen f(x) sama dengan 5 pangkat 2x tambah 3. Nah, adik-adik kita ingat kembali yuk. Jadi di sini ada beberapa step dalam menentukan suatu inverse fungsi. Yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Jadi di sini karena y itu sama dengan fx ya. Jadi fx di sini kita ganti menjadi y sama dengan 5 pangkat 2x tambah 3. Kemudian kita akan ubah bentuknya menjadi x sama dengan adik-adik. Adik-adik di sini karena x-nya itu ada dalam pangkat ya. Maka supaya dia tidak jadi bentuk pangkat lagi, kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk logaritma. Nih ya, jadi kalau ada a sama dengan b pangkat c, dapat dituliskan juga dalam bentuk logaritma yaitu c sama dengan b log a. Sehingga di sini 2x plus 3 itu sebagai c-nya ya adik-adik, kita bisa tuliskan seperti ini. 2x tambah 3 sama dengan basisnya 5, jadi 5 log, ini y-nya kita tuliskan ya di sini. Nah, seperti ini adik-adik ya, mengubah bentuk pangkat ke logaritma. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahkan saja ini ya. Jadi pertama kita pindahkan dulu plus 3, jadi 2x sama dengan 5 log y dikurang 3. Kemudian kita pindahkan 2 ya, jadi x sama dengan, bisa kita tulis per 2 gitu ya, atau kita bisa bikin 2 ini jadi 1/2 kali 5 log y kurang 3. Nah, kita perlu menggunakan kurung di sini adik-adik. Nah, ini adalah step 1. Ke step 2 ya, jadi step 2-nya adalah tuliskan x sebagai f inverse y. Sehingga f inverse y sama dengan x. Jadi di sini x-nya kita tuliskan sebagai f inverse y. Jadi langsung diganti aja nih adik-adik ya. Jadi f inverse y sama dengan setengah kali 5 log y kurang 3. Nah, setelah itu kita ke step ketiga ya, yaitu ubahlah variabel y dengan x, sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Jadi y di sini semuanya kita ganti dengan x ya. Kan seperti konsep fungsi ya, jadi kalau di sini kita substitusi dengan x, y-nya, maka seluruh y yang ada dalam fungsi kita akan substitusi dengan x juga ya. Jadi f inverse x sama dengan setengah kali 5 log x kurang 3. Sehingga kita bisa jawab adik-adik, inverse dari fungsi fx sama dengan 5 pangkat 2x tambah 3 adalah f inverse x sama dengan setengah kali 5 log x kurang 3. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ya. Contoh kedua, jika fx sama dengan 2 pangkat 3x kurang 5, hitunglah f inverse 16. Nah, adik-adik di sini untuk menentukan nilai dari f inverse 16, maka kita harus cari dulu f inverse x ya. Nah, di sini kita ingat lagi caranya, step pertama ya. Ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Jadi karena fx itu sama dengan y, jadi y sama dengan 2 pangkat 3x kurang 5 ya. Kemudian karena x di sini terdapat di pangkatnya ya, maka kita perlu mengubah bentuk pangkat ini menjadi bentuk logaritma. Ya, jadi seperti ini. Ya, di mana c itu adalah pangkatnya. Jadi 3x kurang 5 sama dengan 2 sebagai basis ya, 2 log y. Kemudian kita pindahkan negatif 5, jadi 3x sama dengan 2 log y ditambah 5, karena pindah ruas kan ya. Kemudian kita pindahkan 3, jadi x sama dengan jadi 3
pindah menjadi sepertiga dikali 2 log Y tambah 5. Nah, ini pakai kurung ya adik-adik. Nah, ini kan step yang pertama. Kemudian step yang kedua, tuliskan X sebagai F inverse Y. Jadi X di sini kita ganti dengan F inverse Y. Ya, sama dengan 1/3 kali 2 log Y tambah 5. Kemudian kita ke step berikut. Ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi F inverse X. Jadi Y di sini kita ganti dengan X. Ini juga Y-nya kita ganti dengan X. Nah, adik-adik inilah adik-adik inverse dari fungsi fx ya. Kemudian kita mau jawab ini adik-adik. Jadi F inverse 16 sama dengan di sini X-nya kita ganti dengan 16. Jadi sepertiga kali 2 log 16 ditambah 5. Nah, kita kerjakan dengan konsepnya logaritma. Jadi 2 log 16 itu kita bisa ubah menjadi 2 log 2 pangkat 4 kan ya, 16 itu. Nah, 2 log 2 pangkat 4 kita dapat keluarkan pangkatnya ya menjadi perkalian ya dengan 2 log 2. Ya, ini menggunakan sifat logaritma ya adik-adik. Jadi pangkatnya bisa kita keluarkan menjadi perkalian. Sedangkan 2 log 2 itu nilainya adalah 1. Jadi 4 dikali 1 ditambah 5. Nah, di sini 4 dikali 1 itu 4. 4 ditambah 5 itu 9 ya. Sehingga sepertiga dikali 9 hasil akhirnya adalah 3. Nah, inilah nilai untuk F inverse 16. Oke adik-adik, kita akan simak contoh berikut ya. Contoh ketiga. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2 log x tambah 2 ditambah 4. Jadi di sini kita akan coba ingat-ingat ya, tanpa bantuan petunjuk. Jadi di sini kita mulai dengan mengubah fx jadi y. Jadi y sama dengan 2 log x tambah 2 ditambah 4. Kemudian di step pertama ya, kita harus membuat y sama dengan ini bentuknya menjadi x sama dengan. Jadi semuanya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi kita pindahkan dulu yang paling mudah lepas ini, yaitu penjumlahan dengan 4. Kita pindahkan menjadi y kurang 4 ya, sama dengan 2 log x tambah 2. Nah, selanjutnya adik-adik, kita udah nggak bisa lagi pindahin apa-apa ini ya. Karena kalau kita mau pindahkan plus 2 ini nggak boleh adik-adik ya. Kenapa? Karena ini berada dalam fungsi logaritma. Jadi, kita harus mengubah bentuk logaritma ini menjadi bentuk yang lain, yaitu bentuk pangkat. Ya, bentuk pangkat berarti di sini x plus 2. Kita tuliskan ya, x plus 2 sama dengan 2 ini sebagai basis. Kemudian y kurang 4 ini yang merupakan hasil logaritmanya, ini merupakan pangkatnya, jadi y kurang 4. Nah, seperti itu kan ya adik-adik, mengubah dari logaritma menjadi bentuk eksponen. Selanjutnya tinggal kita pindahkan nih 2-nya ke ruas kanan, jadi x sama dengan 2 pangkat y kurang 4, karena plus jadi dikurang. Nah, seperti ini step 1 ya, udah menjadi x sama dengan ya. Sekarang kita ke step 2. Di step 2, x ini kita ganti dengan f inverse y. Jadi kita langsung ganti ya dengan f inverse y sama dengan 2 pangkat y kurang 4 dikurang 2. Nah, kita masuk ke step 3, yaitu setiap y harus diganti dengan x. Jadi kita ganti dengan x, jadi f inverse x ini ya, sama dengan 2 pangkat y-nya kita ganti dengan x, jadi x kurang 4 dikurang 2. Dan inilah jawabannya adik-adik. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita simak contoh berikutnya, contoh keempat. Diketahui fx sama dengan 5 log 3x kurang 4. Berapa nilai f inverse 3? Nah, adik-adik, ini mirip seperti soal contoh kedua tadi ya.
di mana kita harus cari terlebih dahulu rumus f inverse x-nya. Jadi langkahnya sama ya. Kita ubah fx menjadi y, jadi y sama dengan 5 log 3x kurang 4. Kemudian ini bentuk logaritmanya kita ubah menjadi bentuk pangkat ya. Berarti 3x kurang 4. Kita tuliskan ya, sama dengan 5 ini sebagai basis, y ini sebagai pangkat. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindahkan negatif 4 jadi 3x sama dengan 5 pangkat y ditambah 4. Nih, kemudian yang terakhir kita pindahkan 3 ya. 3-nya kita pindahkan jadi x sama dengan 1/3 dikali 5 pangkat y tambah 4. Harus pakai kurung ya adik-adik karena semuanya ini dibagi 3 kan ya. Bukan cuma 5 pangkat y, makanya harus dikurung nih sampai 4-nya. Nah, kemudian ini step 1 sudah jadi. Sekarang kita ke step 2, di mana x-nya kita ganti menjadi f inverse y sama dengan 1/3 kali 5 pangkat y ditambah 4. Di step ketiga, y-nya kita ganti dengan x ya. Jadi f inverse x sama dengan 1/3 kali 5 pangkat x tambah 4. Nah, inilah inverse dari fungsi fx. Nah, sekarang kita mau cari nilai f inverse 3. Caranya, x-nya kita ganti dengan 3 ya. Jadi di sini juga kita ganti dengan 3. Jadi 1/3 dikali 5 pangkat x, x-nya kita ganti 3, ditambah 4. Nah, ini tinggal kita cari adik-adik ya. Jadi 1/3 dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 125 ditambah 4. Nah, 125 ditambah 4 itu adalah 129. 129 dikali 1/3 atau dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 43. Inilah jawabannya adik-adik. Nah, kakak masih punya satu contoh lagi ya, yaitu contoh kelima. Ini soalnya diketahui fungsi fx sama dengan 3 log x kurang 2 dan gx sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Tentukan f komposisi g inverse x dan g komposisi f inverse x. Nah, adik-adik masih ingat ya untuk sifat dari inverse fungsi komposisi. Ini dia untuk f komposisi g inverse x, yaitu g inverse komposisi f inverse x. Jadi kita harus cari inverse dari fungsi fx dan inverse dari fungsi gx terlebih dahulu. Kita mulai dari fx ya, jadi fx sama dengan 3 log x kurang 2. Nah, ini kita ubah ya, fx-nya menjadi y sama dengan 3 log x kurang 2. Selanjutnya di step pertama dalam menentukan inverse, ya kita harus ubah menjadi x sama dengan, ya kan? X sama dengan, jadi di sini karena x-nya berada dalam fungsi logaritma, maka kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk pangkat. Sehingga x kurang 2 sama dengan 3 sebagai basis, pangkatnya ini ya, pangkat y. Kita pindahkan negatif 2 ke kanan, jadi x sama dengan 3 pangkat y ditambah 2. Kemudian di step kedua, x-nya kita ganti dengan f inverse y sama dengan 3 pangkat y ditambah 2. Di step ketiga, variabel y kita ganti dengan x, jadi f inverse x sama dengan 3 pangkat x ditambah 2. Adik-adik, inilah inverse dari fungsi fx. Sekarang kita akan cari inverse dari fungsi gx. Gx sama dengan 2 pangkat x tambah 1 ya. Nah, gx ini adalah y, jadi y sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse-nya ya. Caranya di step pertama kita ubah menjadi x sama dengan. Jadi bentuknya kita ganti dengan bentuk logaritma ya. Jadi x plus 1 sama dengan 2 sebagai basis 2 log y seperti ini
Sehingga X sama dengan, kita pindahkan plus 1-nya jadi 2 log Y ditambah 1. Di step kedua, X-nya kita ganti menjadi inverse. X-nya kita ganti menjadi G inverse Y ya. Di sini karena fungsinya G, jadi menyesuaikan ya. Jadi G inverse Y. Kita ganti untuk X-nya ya. Sama dengan 2 log Y ditambah 1. Di step ketiga, setiap variabel Y diganti dengan X menjadi G inverse X sama dengan 2 log X tambah 1. Nah adik-adik, inilah inverse dari fungsi Gx. Sekarang kita akan mencari F komposisi G inverse X. Dia adalah ini ya adik-adik, G inverse komposisi F inverse X. Maksudnya inverse dari F berada di dalam inverse dari G. Jadi G inverse dalam kurung F inverse X. Seperti ini ya. Di mana F inverse X itu adalah 3 pangkat X tambah 2. Nah, seperti ini. Untuk G inverse itu kan adalah 2 log X tambah 1 ya. Jadi kalau di sini yang di dalam kurungnya adalah 3 pangkat X tambah 2. Jadi di sini X-nya juga diganti dengan 3 pangkat X tambah 2 ya. Jadi 2 log sebagai fungsi G inverse ya. 2 log X, X-nya kita ganti dengan 3 pangkat X tambah 2 ditambah 1. Adik-adik, inilah F komposisi G inverse X-nya. Nah, pertanyaan kedua yaitu G komposisi F inverse X. Nah, di sini kita ingat lagi ya untuk sifatnya, di mana G komposisi F inverse X itu sama dengan, dibalik ya, jadi F inverse komposisi G inverse X. Di mana artinya adalah F inverse dalam kurung G inverse X. Jadi maksudnya fungsi G inverse berada di dalam fungsi inverse dari F. Jadi F inverse, nah G inverse X-nya adalah 2 log X tambah 1. Selanjutnya kita lihat inverse dari fungsi F itu adalah 3 pangkat X tambah 2. Sehingga kalau yang di dalam kurung itu bukan X, melainkan 2 log X tambah 1, maka X di sini kita ganti dengan 2 log X tambah 1 juga ya. Jadi 3 pangkat 2 log X tambah 1 ditambah 2. Ini ya. Nah adik-adik, inilah fungsi inverse atau fungsi kebalikan dari fungsi komposisi. Oke adik-adik, sampai di sini ya pembahasan tentang contoh-contoh soal berkaitan dengan inverse fungsi eksponen dan juga logaritma. Nah adik-adik, di sini terdapat latihan soal. Silahkan kalian coba-coba ya untuk mengecek pemahaman kalian. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.